Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Layusri yang hari ini sedang di Wanci, Wakatobi dalam rangka pengukuhan Meantu'u Kapota. Ada beberapa hal yang barangkali perlu mendapatkan penjelasan terkait prosesi itu, dan saya sekarang setelah bersama dengan Mahmudin SPD jabatan Pontona Kapota. Pontona Kapota. Baik, Pak Mahmudin, terima kasih sudah Pak Mahmudin datang menemui kami. Kemarin kita sama-sama di Kapota ya, dalam prosesi pengukuhan Meantu'u Kapota. Ada banyak polemik yang berkembang dari prosesi yang kemarin kita lakukan. Barangkali penting kita mendengar penjelasan langsung dari Bapak sebagai onto di sana yang tentu mengetahui prosesi pelantikan itu sebenarnya seperti apa. Kenapa memantik begitu banyak polemik, katanya tidak sah atau ada saja kelompok yang menolak. Apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa bisa ada hal-hal yang seperti itu? Silakan Pak Bonto. Terima kasih Pak Yusri. Pertama saya ceritakan tentang proses pemberhentian, pencalonan dan penetapan sekaligus dengan pengukuhan. Pertama, pada tanggal 24 Februari 2025 kita bertempat di rumahnya Pak Menantu Agama di Kapota dengan para sara adat dan sara agama. Di situ pada saat itu satu kesepakatan pemahaman bahwa Meantu Ulama ini kita akan majulkan atau kita sabu nama bahasa pasabu nama bahasa polionya. Setelah itu pada malam itu juga mengambil satu keputusan bahwa yang di pasabu ini akan diterobosi secara adat kebiasaan yang ada di Kapota, bahwa diterobosi di rumahnya dengan penyampaian bahwa Bapak pada malam ini di pasabu dengan catatan bahwa mulai hari ini beliau diberhentikan sebagai Meantu Kapota. Yang saat itu pergi saat itu ada 2 orang dari sara adat dan 1 orang dari sara agama. Di antara ketiga ini sudah ada yang sebagai pembicara dengan jawaban beliau bahwa kalau sudah dari Togo atau dari negeri, dari masyarakat, ya apa boleh buat. Setelah mereka itu kembali, kemudian proses sekitar 1 bulan lebih, pada tanggal 27, 28, 29 Maret kita duduk lagi di tempat yang sama. Pertama penjaringan tanggal 7 dan 27, 28 itu adalah penjaringan, pencalonan. Nanti pada tanggal 29 Maret bahwa akan ada, sudah ada yang penetapan, maka juga diterobosi juga seperti itu, bahwa Bapak Insinyur Nur Sidik MM ini, Laude Nur Sidik MM ini akan diangkat sebagai Meantu Kapota. Setelah beliau ditemui oleh para sara adat, maka besok malamnya lagi para kadia sara adat Kapota berkumpul lagi di tempat yang sama untuk menaikkan tobanya sebagai secara adat kebudayaan di Kapota. Pada tanggal 2 April 2025 itulah proses pengangkatan, pemberhentian, penetapan dan pengukuhan. Setelah itu menurut adat jadi sudah, karena itu proses setiap ada pengangkatan maka model seperti itu di bawah di Baruga. Orang yang dikasih naik diangkat jadi pejabat di Saraka dia kasih naik dengan tok banyak. Kalau yang diberhentikan dia kasih turun tok banyak. Oke. Iya.
Artinya kalau dari keterangan Pak Bonto berarti prosedur secara adat semua dilalui. Sudah dilalui. Yang barangkali penting untuk saya meneruskan bertanya, ketika yang di Pasabu itu tadi ditemui, apakah dia menerima? Sekalipun tidak harus kita menerima penerimaan beliau. Saya ingin tahu reaksi beliau yang di Pasabu ketika didatangi itu. Karena itu akan membawa kita, kalau misalnya beliau legowo dengan itu, maka apa masalahnya kemudian di belakangnya muncul dinamika yang datang justru tidak dari beliau, tapi dari barangkali orang-orang yang dekat dengan beliau. Ya, oke, terima kasih. Setelah waktu ditemui di rumahnya pada malam itu, maka beliau legowo bahwa ya kalau memang sudah dari Togo, ya saya terima. Itu menarik Pak Bonto. Artinya beliau memang tahu adat. Iya. Ya, karena ketika seorang pejabat dimanapun ya, di dalam lingkup wilayah Kesultanan Buton, ketika sudah dibawakan toba seperti itu, tidak dibawakan toba, dia ambilkan di tomanya dibawa ke Baruga untuk diberhentikan. Maksud saya tobanya diambil kembali oleh Sara, dikembalikan ke Baruga, untuk nanti dibawakan ke yang akan mengganti dia. Kan begitu. Berarti beliau memahami adat. Betul. Karena beliau kan kemudian legowo dengan itu. Lalu kemudian harusnya kan tidak mengikut gejolak setelah itu. Prosesi yang kemarin kita lakukan harusnya tidak memantik penolakan-penolakan dari yang segelintir orang itu. Saya ingin barangkali Pak Bonto ini apa yang sebenarnya ini. Jadi begini Pak, persoalan segelintir masyarakat itu sesungguhnya soal biasa kalau saya anggap soal biasa. Kenapa seseorang yang menduduki jabatan jelas ada kayaronya. Seseorang yang makanya ada kayaro karena ada pejabat. Setelah ada pejabat maka jelas ada kayaro. Tetapi gejolak di masyarakat itu kalau saya sudah anggap biasa. Artinya jelas ada pro kontrak antara orang di dalam dan masyarakat umum. Di antara Sara Kadia itu Pak, di dalam itu ada juga yang pro kontra di dalam. Tetapi kita tahu bahwa si B atau si A, tetapi tetap kita rangkul. Saya melihat Pak Bonto penyambutan selama prosesi pelantikan kemarin luar biasa. Saya melihat begitu ramai, antusias warga. Kita punya dokumen terkait itu. Itu menarik. Terkait dengan alasan-alasan kenapa di Pasabu, itu kan tentu tidak bisa kita kemukakan di depan umum. Jadi penyebab dari Pasabunya itu Pak, saya mohon maaf. Enggak, kita tidak akan bicara alasan itu. Ya, karena itu kan di dalam hukum adat kita. Tidak dibenarkan. Tidak boleh dibuka ke publik. Tidak dibenarkan. Iya, betul. Yang Pak, yang masyarakat ingin tahu bahwa proses pemasabuan itu memenuhi unsur-unsur untuk memang beliau itu diturunkan dari jabatan secara adat. Iya betul. Jadi beberapa unsur pertimbangan secara adat. Beliau ini sudah kalau bahasa bolehnya itu sudah melanggar ketentuan adat, sehingga pertimbangan para saradat beliau ini sudah banyak pelanggaran yang tidak bisa kita contohi. Intinya bahwa beliau memang menurut hukum adat telah memenuhi syarat untuk beliau tidak lagi menjabat sebagai mentu. Betul. Baik. Saya kira itu cukup. Kita penjelasannya sangat detail, jelas, dan dengan informasi ini masyarakat bisa teredukasi dan memahami bagaimana sebenarnya kondisi di Kapota. Terima kasih Pak Bonto. Sama-sama.